Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini perkenalkan saya nama Suwandi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Saya ingin menyampaikan presentasi makalah dengan tema peningkatan akurasi dan ketersediaan data operasional bidang pertamanan. Belakang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup serta menciptakan kawasan yang bersih, hijau, dan nyaman bagi masyarakat. Salah satu unsur pelaksanaan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah bidang pertamanan yang bertugas melaksanakan pengolahan, pemeliharaan, dan pengembangan taman serta ruang terbuka hijau. Di wilayah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas tersebut, berbagai kegiatan operasional dilakukan secara rutin seperti pemeliharaan taman, perawatan taman, pemeliharaan sarana dan prasarana, monitoring kondisi taman, serta kegiatan administrasi pendukung lainnya. Melaksanakan kegiatan operasional menghasilkan berbagai data yang menjadi sumber informasi penting dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Data operasional yang akurat, lengkap, dan mudah diakses sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, data yang berkualitas juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan yang tepat guna mendukung peningkatan kinerja organisasi. Maksud dan tujuan. Pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 3. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Kegiatan rencana kasih perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Tempat Dinas Lingkungan Hidup. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi 1. Bersih, pemerintah yang bersih, masyarakat yang menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Inovatif, menciptakan ekosistem pemerintahan dan masyarakat inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. 3. Maju, mewujudkan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan kearifan lokal. 4. Agamis, memiliki keimanan, taat beribadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dan aktivitas sehari-hari. Aman, pemerintah menghadirkan suasana asri, rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam, dan konflik sosial. SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon, Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nilai dan etika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran strategis. 1. Meningkatkan kualitas air dan udara. 2. Meningkatnya tutupan lahan. 3. Meningkatnya pelayanan pengolahan sampah. 4. Meningkatnya akuntabilitas kerja perangkat daerah.
Indikator kerja, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks tutupan lahan, persentase tingkat pengelolaan persampahan Kabupaten Cirebon, dan nilai LKPIP. Nilai dan etika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, STOK Dinas Lingkungan Hidup dan bagannya. Tugas pokok dan fungsi P3K. Tugas pokok P3K teknis adalah mengoperasikan, pengelolaan, dan menata kelola layanan teknis. Selain itu, P3K teknis juga bertugas mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tugas pokok P3K teknis: 1. Mengoperasikan layanan teknis. 2. Mengelola layanan teknis. 3. Menata kelola layanan teknis. 4. Mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tugas P3K secara umum: 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mentaati dan melaksanakan kewajiban publik yang disusun oleh para pejabat kepegawaian. Rencana hasil kerja nomor 1. Kegiatan presentasi RTH publik yang dikelola terhadap luas RTH publik. Tujuan kinerja: terlaksananya kegiatan penataan taman. Indikator pencapaian jumlah kegiatan pelaksanaan penataan taman. Waktu perolehan tahun 2025 sampai tahun 2029. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: 1. Memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan tugas dengan fungsi tujuan rekrutmen. 2. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. 3. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kinerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan rencana aksi masih banyak terdapat kekurangan sehingga diperlukan adanya langkah untuk penyempurnaan. Maka dari itu kami akan menyampaikan saran. Semua pihak harus lebih berkomunikasi dan berkontribusi maksimal untuk pelaksanaan rencana aksi. Rencana aksi yang disusun berdasarkan visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon maju harus dilaksanakan dengan pembiasaan atau konsisten. Sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.